Rokib ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan disertai mutilasi dan pencurian dengan kekerasan terhadap kakek Sapri. Rokib nekat menghabisi nyawa Sapri hanya karena sakit hati ditagih utang pembayaran padi senilai 23 juta rupiah. Inilah serial tabir mayat dalam koper, mata gelap karena hutang. Saya masuk ke dalam ya, sampai satu saya lihat ke dalam gitu, kamar mandinya yang belum tadi itu udah ada koper di situ, ada tangan jari muncul. Gitu. Jadi pada saat ditemukan kondisi korban dimasukkan koper dan kedua pergelangan kaki dalam keadaan terpotong. Dipukul di kepala, terusnya dia teriak, dipukul lagi, akhirnya pingsan, teriak lagi, dipukul lagi, dadanya sama saya. Rokib ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan disertai mutilasi dan pencurian dengan kekerasan terhadap kakek Sapri. Rokib nekat menghabisi nyawa Sapri hanya karena sakit hati ditagih utang pembayaran padi senilai 23 juta rupiah. Utang itu berupa uang sebesar 16 juta rupiah dan gadai BPKB sepeda motor korban sebesar 7 juta rupiah. Sebagai teman tadinya jual beli padi gitu. Saya nyari padi kalau dapat dijualnya ke Pak Sapri. Terus? Nah, berhubung dulu ya Pak Sapri itu saya ada padi sekian ton. Saya ngambil uang dulu 30, ya oke. Pas dihitung, nih padinya dapat sekian, berarti kamu eminnya 16 juta. Rokib sakit hati ditampar Sapri. Lalu ia membunuh korban dengan memukul kepalanya memakai batu besar. Kemudian korban dipukul di dada dan punggung hingga meninggal dunia. Ngoceh, ngomong kalau nggak bisa bayar, ngomong katanya gitu. Kan saya sabar mau jual rumah dulu. Bapak sempat dimarahin berarti? Iya, dimarahin, terus mulut saya ditabok begini. Akhirnya karena saya jengkel, saya keluar dulu ngambil batu. Ambil batu, ukurannya besar Pak? Gede, segede gini. Dipukul bagian mana? Dipukul di sini, kepala. Belakang. Akhirnya kan dia duduk di kursi ya, nungging gitu, duitnya ambaraya. Terus? Duitnya awur-awuran. Terusnya dia teriak, dipukul lagi, akhirnya pingsan. 2 kali berarti? 2 kali kepala ini maksudnya atas. Terus? 2 kali. Terus saya mau keluar lagi, buka pintu, teriak lagi, dipukul lagi dadanya sama saya gitu. Terus itunya apa namanya ini, punggung tuh sama di sini juga nih. Untuk menghilangkan jejak, Rokib ke rumah orang tuanya meminjam tas koper. Sebelum memasukkan jasad Sapri ke dalam koper, ia mengikat kedua tangan Sapri dan memotong mata kaki Sapri menggunakan pisau cutter agar muat dalam koper. Saya ke orang tua saya mau pinjam koper. Buat apa? Buat naruh pakaian istri saya mau dianterin ke Majalengka. Terus diambil sama saya ke situ, dimasukin si itu ya, pas nggak muat itunya, akhirnya sama saya dipotong. Tas koper berisi mayat Sapri kemudian dikuburnya dengan memakai cangkul yang dipinjam dari tetangga. Setelah membunuh, Rokib sempat berniat untuk menyerahkan diri. Namun ia justru pulang ke kampung halamannya di Majalengka, Jawa Barat. Dan di tempat inilah Rokib ditangkap. Saling mendoakan aja, saya menyesal banget ini begini. Untuk warga korban mau ngomong apa? Saya mohon maaf untuk
terutama untuk istrinya Pak Sapri. Saya kalau nggak ini mah nggak bakalan begini. Pokoknya saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya menyesal banget. Polisi menyita barang bukti berupa alat-alat yang digunakan Rokib untuk membunuh korban seperti tas, koper, cangkul, dan tali. Selain itu, harta milik korban berupa uang tunai sebesar Rp15.622.000 serta ponsel milik korban juga ikut disita. Kejadian perkara dapat diamankan dengan baik sehingga saat tim identifikasi dan tim dari Satreskrim turun untuk mengumpulkan barang bukti maupun melakukan penyelidikan di lokasi tersebut masih utuh dalam kondisi status quo. Rokib dijerat pasal berlapis, yakni pasal 479 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara dan pasal 458 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.